Ketemu lagi di channel Rolanda 69. Kita kali ini jalan-jalan pakai si Torino ya. Jadi ini pertama kali saya touring ringan aja sekitar rumah, pakai gear lengkap ya. Jadi saya bawa dari Bali beberapa peralatan karena kita mau coba si Torino. Jadi berangkat pagi-pagi sekitar jam 7 saya lupa, pokoknya lumayan pagi lah. Kita mau ke KM0 di Bojongkoneng, nanjak aja ke atas sebentar. Paling total nggak nyampe sejam kali ya totalnya pulang pergi. Jadi ini jarak pendek, jadi dari rumah kita langsung jalan, masih matahari masih rendah ya, tidak kelihatan. Ini jalan di Bogor tuh daerahnya sih ada naik turun ya, jadi kita akan naik ke atas ke tempat, kalau nggak salah deket tempatnya Pak Presiden ya, ada range-nya daerah sana lah. Lalu kita akan turun ke arah Sumarekon, nanti balik lagi ke sini. Jadi ini adalah jalan ring road lah ya, ring road di Bogor. Oke, kita kali ini pakai Torino yang sudah dimodif. Jadi ini udah dimodif knalpotnya sehingga diharapkan tentunya nggak panas. Nanti kita update di jalan ya. Tapi udah beda rasanya dan suaranya juga lebih ngebas dibandingin sebelumnya. Tenaga sih nggak jauh beda ya, tenaga masih mirip-mirip sama lah, nggak terlalu banyak perubahan sih menurut saya. Bentar, kita betulin dulu kameranya turun. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita nanti belok kiri ke arah Cimapar biasa. Nanti kita akan terus lanjut ke arah daerah Rainbow Hill ya di sana ya. Nanti naik lagi ke atas. Ini jujur udah lama banget nggak pernah naik ke arah KM0 ya. Dulu naik sepedahan nanjak nonstop, masih kuat. Sekarang sih udah pasti nggak kuat. Oke. Jalan masih sepi ya. Jadi kalau di sini beda sama di Bali ya. Bali mungkin jalannya sempit, tapi ya ini mungkin sama dengan kayak di dalam kotanya lah, masih kecil, jalannya banyak masuk ke jalan-jalan kecil ya, untuk penduduk. Mirip-mirip lah kalau di tengah kota sebenarnya, tapi di luar kotanya juga hampir sama ya, jadi nggak begitu beda jauh. Kalau di Bali kan masih ada sawah, ada perkebunan, masih lega lah. Kalau di sini udah padat banget ya, tapi ya lumayan, hawanya sih nggak terlalu panas. Saya pakai jaket touring buatan lokal ya, buatan Bandung ya. Celana sih celana biasa lah, celana technical biasa. Oke, ini lanjut lagi tadi pembahasan. Sampai sejauh ini sih hawa panas di kaki udah nggak ada ya, jadi itu satu plus point dari modif knalpot. Tenaga nggak berubah menurut saya ya, karena toh saya belum lama pakainya, jadi masih oke. Ini buat kilometernya masih kecil banget karena saya masih di Bali, jadi jarang dipakai nih, pas pulang aja. Ini kondisi sih menurut saya nggak jauh beda ya, jadi moga-moga sih nggak efek. Mungkin ada beberapa nanti kalau kita sempet kapan-kapan kita cek Tori Map ECU-nya ya, tapi ya sementara sih menurut saya oke lah, bisa dipakai. Ini sebelum dimodif kan sempet ke Sumarekon sama istri waktu itu, sama aja sih ya, nggak beda jauh. Ini saya belum sempat isi bensin, masih 3 bar, moga-moga cukup, karena kalau isi dulu kan tadi telat ya berangkatnya. Ini jalannya mulai agak menanjak, enak sih, bawahnya masih cukup lincah ya. Jadi cuman memang membiasakan perpindahan gigi naik turun itu beda banget. Kalau udah biar ronin kan ya pasti agak beda lah. Jadi nggak boleh telat, dan juga ya memang RPM harus lebih tinggi untuk dapetin tenaganya ya. Jadi nggak bisa kalau gasnya rendah itu
ya nggak ada. Nah ini kalau ke kiri kesentul, ini lanjut ke atas ya, ke arah tadi ada persimpangan Rainbow Hill, nanti kita ketemu. Tapi ini kita akan terus ke atas terus. Jalannya udah beda banget, udah rapi. Dulu mah masih nggak ada pembatas jalan, nggak ada marka jalan. Ini sekarang udah lebih rapi ya. Udah lama banget, 5 tahun. Lebih dari 5 tahun mungkin ya. Nggak kesini. Sorry suara background kamera 360-nya ini ada masalah. Ternyata saya baru tahu itu mountingnya memang yang kurang bagus ya. Saya beli mounting aftermarket, nggak pakai merek sih, no brand gitu. Tapi ternyata oblak ya, goyang gitu. Jadi kalau dipakai itu nggak getar. Jadi sorry jadi begini nih. Kalau kita pakai yang original DJI ya pasti mantap ya. Nah ini, dan mungkin ada sedikit cacat di tengah-tengah itu karena jatuh, lensanya sempat baret ya. Jadi kalau ngadep ke belakang, nah ini ada motor lucu tuh dengan mengkibarnya. Motor apa saya nggak tahu tuh, motor modifan ya. Pagi nggak terlalu balik ya, kita salib dulu si monkey bar. Nah ini kita pakai helm NGS S-Cross ya, tapi ini yang biasa, yang tapi lensanya udah, atau visornya udah saya ganti yang photochromic, jadi enak banget. Biru-biru ya, pas dengan tema motornya. Sarung tangan saya pakai Komine berapa saya lupa, tapi yang pola ini tahu ini asli apa KW-nya. Tapi lumayan sih, empuk. Nah, oh ya satu, terasa sih getarannya lumayan ya, getarannya lebih kenceng dari si Ronin menurut saya sih. Jadi tangannya lebih kerasa ngegetar. Entah karena saya modif knalpotnya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi getarannya cukup terasa ya. Ini udah agak lama, jadi agak sedikit kayak bukan semutan sih, tapi gimana ya, pokoknya emang lebih terasa lah ya, getarnya menurut saya ya, mungkin feeling aja sih. Tapi mungkin dulu si Ronin juga sempet sih awal-awalnya, tapi lama-lama sih udah biasa ya, malah sekarang nggak merasa getar sama sekali. Tapi ini terasa agak menggetar. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa komen ya kalau yang udah punya Torino. Tapi ya masih oke sih, masih nggak terlalu parah atau gimana ya. Tapi lebih kerasa dari si Ronin malah sekarang. Itu feeling saya sih. Ya, tapi lama-lama sih mungkin terbiasa. Tenaga cukup oke ya, nggak ada masalah. Nyalip tanjakan ini kan sendiri ya, kemarin sama istri juga. Saya nggak berani ngebut, jadi nggak ketahuan apa powernya apa oke apa enggak. Tapi ini sih untuk sendirian sih lebih dari cukup ya. Memang harus agak digas supaya RPM-nya naik. Nah tenaganya baru keluar. Katanya sih ada yang info knalpotnya, header knalpotnya itu agak kebesaran ya. Kalau dikecilin mungkin akan lebih nendang apa torsinya katanya. Makanya mungkin ada knalpot yang baru merek Enzo ya, Enzo. Saya udah keburu modif sebelum lihat itu iklannya. Jadi kalau tahu iklannya mungkin beli satu kitnya si Enzo aja, kita plug and play ya. Ya mungkin jadi nggak perlu apa pancur lagi, karena harusnya katanya udah tenaganya udah langsung meningkat dan suaranya juga oke. Anyway nggak apa-apa, ini masih panjang, baru-baru aja, jadi kita puas-puasin dulu aja. Nanti kalau emang mau modif ya belakangan aja, siapa tahu juga aftermarketnya tambah banyak. Anyway dia udah oke. Ini nanjak terus ya, jalannya nanjak terus. Ke gigi 3. Nah 4 lagi nanjak masih oke ya, masih nanjaknya nggak terlalu parah sih ini, masih bisa digasnya. Nyalip juga ada masalah. Ini jalannya masih menanjak tapi nggak parah, menanjaknya masih nanjak landai. Nanti di area depan mungkin tanjakannya akan lebih tinggi lagi.
kalau nggak salah perempatannya Rainbow Hill ya, saya lupa itu mungkin. Nah ini jalan udah mulai agak lebih tajam, tanjakannya lebih curam ya. Nah ini jalannya juga udah beda jauh ya, dulu jalannya nggak ada marka-marka kayak gini jadi sekarang udah rapi, tapi jadi nggak bisa lihat apa-apa karena pemandangannya ditutupin pagar-pagar rumah semua. Matahari baru naik ya. Nah, masih ada sedikit apa ya, smoke gitulah, kayak kabut, polusi mungkin nggak tahu atau tapi jadi nggak cerah ya. Udara cukup adem sih, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga ya. Kita masih nanjak terus. Apalagi ya, impresi saya sih overall oke semuanya, nggak ada kendala, enak sih, posisi duduk juga enak, pantat juga nggak terlalu pegel ya, jadi cukup empuk sih menurut saya, oke lah joknya. Dan ada undakannya di belakang ya, jadi untuk penumpang kan lebih tinggi sedikit, jadi ada waktu kita mau mundur duduk ya mentok di situ ya, ganjalannya, tapi cukup lah, cukup bisa menjepit juga tangki atau fairingnya ya, dijepit kakinya supaya tangannya nggak pegel ya, jadi masih oke. Nah ini kita lanjut lagi. Suaranya juga lebih ini ya, lebih keluar dibandingin sebelumnya, lebih cempreng dikit. Masih nanjak terus. Ini jalannya udah nanjak lumayan ya. Nanjak terus. Masih kuat ya, tenaga sih oke lah, cukup, lebih dari cukup ini.
Kadang-kadang gitu ya, kalau motor kopling kalau gimana nggak konsen tiba-tiba malah downshift, bukannya upshift malah downshift. Kadang masih aja refleksnya tuh masih nggak sinkron ya, nggak tahu lagi gimana gitu. Anyway, kita masih nanjak terus. Udah mulai ada kafe-kafe, warung-warung ya buat nongkrong. Sebelah kiri sebenarnya pemandangannya ke arah Bogor ya, cuman kita karena kenceng jadi nggak kelihatan di sebelah kirinya, dan ini banyak pagar ditutupin, saya nggak tahu kenapa ini jadi malah nggak bisa lihat kemana-mana ya. Dan ini dulunya pemandangannya sih plong ya. Nah, itu kan sebelah kiri bisa kelihatan. Nah, ada yang jalan-jalan pagi-pagi juga tuh. Nah, itu sebelah kanan, sebelah kiri bisa melihat ke arah Bogor ya sebenarnya. Jadi ini udah dataran tinggi lah. Nah, ini kita udah deket ke KM0 nya sebenarnya ini. Ada warung KM0 ya. Kalau sepedaan tuh nanjak terus capek banget ini. Parah nanjaknya kalau sepedaan. Dulu mah sering nanjak. Sekarang udah nggak sanggup lah. Oke, ini dia KM0 ya. Jadi Bojongkoneng kita berhenti dulu sebentar. Kalibrasi dan bukan setting tujuan baru ya ke arah Sumarekon. Oke, kita lanjut. Nah, udah setting Sumarekon, kita lanjut ke kanan jadi ya. Kalau ke kiri balik lagi ke Sentul, turun ke Sentul sirkuit sana. Bisa juga ke Gunung Pancar ya. Kapan-kapan nanti masih banyak jalur yang kita bisa coba-coba di Bogor. Ini area utara ya, jadi Bogor Utara. Kalau Bogor selatan, selatan ya, barat ya, Bogor Barat ke arah ya itu barat daya atau ya pokoknya di arah selatan barat lah ya. Itu juga ada juga ya, jadi kakinya Gunung Salak itu juga banyak jalur-jalur yang bisa dikunjungi sih kalau mau ke gunung-gunung ya. Kalau mau ke situ-situ juga ada, tapi ya nanti kita cari jalurnya aja. Kalau mau ke puncak udah biasa ya, lewat puncak 2, puncak 3 Karang ya, itu belum pernah juga nanti, tapi lebih jauh itu nanti kapan-kapan. Ini yang deket-deket dulu aja, jadi pagi-pagi udah bisa langsung balik lagi untuk sarapan di rumah. Hanya untuk nyoba. Nah, ini jalannya sih habis ini kita turun ya, turun ke bawah ya. Nah, tapi ini jalur kemana nih? Salah, ini nggak ngikutin peta nih. Ini cuma ngikutin motor. Ini kayaknya ke jalur puncak nih. Wah, kita kayaknya harus muter balik, karena kalau lanjut terus nanti bisa sampai puncak kita. Nah, ini mungkin karena saya voice over ya, saya udah tahu kondisinya. Ini kita agak jatuh bego ini sih. Karena belum biasa ya. Saya muter balik, hati-hati aja karena cukup tinggi. Jadi kalau muter balik nggak siap-siap bisa jatuh. Ini muter balik nggak beres ya, nggak kuat bro. Nggak kuat, berat banget motornya. Aduh, tapi aman sih. Nggak terlalu berat juga, jadi saya bisa ngangkat. Bayangkan coba ini kalau ini 190 kg ya. Masih ngangkatnya setengah mati. Ini sih ngangkatnya oke. Mau muter balik. Mana emang? Hah? Mana? Jalan. Masuk ke dia. Hah? Masuk ke dia. Apa? Masuk ke dia. Masuk. Mau muter balik. Enggak. Enggak, mau muter balik. Oh, balik. Salah. Ada. Oke, kita lanjut lagi. Motornya. Ternyata emang susah. Oke, aman sih, cuman patah tadi ya, handguard yang sebelah kanan tuh ternyata ketekan patah ya, jadi saya baru tahu di rumah. Selebihnya sih aman, baret-baret dikit lah, sama ya gengsi dikit karena jatuh goblok juga ya. Maklum lah, baru pertama saya lupa ini
muternya nggak boleh berhenti habis, dan karena tinggi kakinya dan sebelah kanan tuh kan menurun ya, jadi pas saya kakinya turun nggak nyampe, jadi motornya udah keburu miring. Kalau udah motor miring ya siap-siap aja lah. Nah, saya pilih Torino ini juga salah satu konsiderasinya karena bawa si Ronin aja saya jatuh waktu kita full gear ya, full aksesoris. Waktu itu berat banget gitu, karena dia full logam ya, itu mungkin berarti udah 175-180 kilo kali dengan full aksesorisnya Ronin ya. Pas kita parkir blesek side stepnya langsung gabruk ya, ngangkatnya setengah mati bro. Nah makanya sejak itu waduh, kalau kita pakai motor 400cc 500cc gitu kan, yang beratnya aja udah 170-an dan 160-an ke atas ya 170-an lah, bahkan 190 kan. Kebayang itu kalau udah bawa bagasi, bawa ini, yang pasti ngangkatnya ya nggak bisa sendiri lah atau tekniknya memang harus dipelajari khusus ya, cara dorongnya ke belakang bla bla bla. Tapi memang bener-bener apa ya, nggak enak kalau udah jatuh motor gede. Makanya ini motor yang kecil aja dan enteng aja udah lumayan, apalagi yang gede. Anyway, ya sedikit insiden tapi nggak apa-apa, membiasakan diri. Aman sih karena ada crash guard, engine crash guard, ada crash guardnya ya semua ya, engine crash guard segala macam aman sih. Jadi yang kena ya crash guardnya. Body semua aman kecuali handguard nanti kita gantilah pakai yang besi ya, supaya agak gampang patah ataupun rusak. Nah ini kita udah masuk daerah perkampungan lagi, tapi ini udah jalannya turun dan agak jeleknya. Ini jalan pintas ke Sumarekon. Dulu sempat bawa mobil sini dan karena jalannya kecil malah ketemu mobil dari bawah langsung macet ya. Kalau motor sih enak. Nah itu udah pemandangan di bawahnya udah banyak. Nah ini ada kandang Jeep Willys kayaknya. Oke, kita langsung turun lagi terus ya. Tapi ini jalannya kurang bagus karena jalan kecil ya. Suspensi empuk ya, suspensi enak, nggak keras, nggak kaku, nggak tajam gitu loh, jadi cukup ngayun tapi nggak sampai ngayun banget sehingga cukup stabil ya. Jalan-jalan pagi. Pemandangan di bawah bagus ya. Cuman sayang memang ini daerah-daerah estetik di daerah sini nggak banyak ya. Jadi udah banyak penghunian, villa, rumah, pagar seperti ini. Jadi nggak bisa lihat lagi pemandangan. Enaknya kalau di Bali atau di Lombok apalagi atau di Sumba ya, itu enak banget. Mungkin suatu saat kita kapan kita planning ke Lombok dulu lah minimal, baru nanti kapan-kapan juga ke Sumba ya. Ini grup Torino sih ada bakal ke Sumba. Saya nggak tahu grup Torino atau siapa, bukan grup Torino sih sebenarnya, atau grup TJ ya, tapi ada yang menyelenggarakan lah kalau nggak salah, jalan-jalan ke Sumba ya, touring. Pengen ikut cuman lama banget, seminggu nggak mungkin lah.
ya stang sih mungkin kalau dimundurin sekali lagi enak ya pakai racer ya. Tapi kayaknya kabel-kabelnya atau selang-selangnya sih nggak cukup nih feelingnya. Ya itu nantilah ya. Ini kita ke kanan untuk balik ke arah Sumarekon Bogor ya. Kalau ke kiri kalau nggak salah ke jalur puncak juga lagi, ke Ciawi atau kemana. Tadi berhenti sebentar, lanjut lagi turun. Ini udah deket arah Rainbow Hill dan juga Sumarekon ya. Windshield cukup oke sih, nggak kepala nggak terlalu terasa ada turbulence yang cukup signifikan ya. Mungkin saya juga belum tes banget high speed, nanti coba kita di bawah. Tapi sempet beberapa kali agak kenceng sih, nggak sampai buffeting atau gimana ya, turbulensinya nggak terlalu kenceng lah. Jadi harusnya sih windshieldnya masih oke ya. Memang nggak terlalu tinggi banget, tapi juga nggak rendah banget, jadi masih oke sih. Menurut saya windshield ketinggiannya cukup oke. Nah ini kita udah masuk daerah Rainbow Hill kalau nggak salah ya, masuknya. Ini masih di luar sih, belum masuk, tapi nanti depan kayaknya ada persimpangan tadi. Oke, kita bisa lebih kenceng di sini karena jalannya lebih lurus, lebih lancar lah dibandingin jalan penduduk. Ini belum pernah nyoba sampai gigi 6 nih. Sampai saat ini ya masih mentok di 5 aja. Nah ini kecepatan lumayan sih, tapi nggak terlalu efek ke helm ya. Buffeting atau turbulensinya masih oke dari windshield.
ke puncak kayaknya lewat jalur ini, karena jalur biasa kan lumayan padatnya. Which itu rombongan moge tuh. Dikira kita bawa moge kali, padahal bawa si 250 cc. Penampilan sih menurut saya oke lah ya, ini kayak moge, tapi ya mesinnya masih mini ya. Tapi lumayan lah, not bad ya. Buat pemula seperti saya sih sangat-sangat cukup fun juga untuk to drive ya, untuk dibawa motoran. Tinggal membiasakan diri aja perpindahan giginya biar lancar dan tepat ya. Nah itu kebiasaan sih. Kalau si Chevrolet kan emang jorok ya, kita gigi 3 berhenti jalan masih mau. Nah kalau ini nggak bisa, langsung mati ya. 4 nggak mau jalan tuh. Kalau Ronin mungkin masih bisa digas dikit nyaut ya, lanjut. Kalau ini nggak bisa ya, langsung dep. Nah torsinya harus digas dulu. Oke, sayang kopling ya kan. Oke, ini kita udah masuk ke perumahan Summarecon dari tadi ya. Ini daerahnya Summarecon, lihat rumahnya banyak banget. Gila, ini jadi kota baru ya di Bogor, karena pembangunannya juga sangat cepat ini si Summarecon Bogor ini. Dan tentunya hawanya enak ya, sini banyak orang olahraga pagi ya. Saya nggak promosi sih ya, karena ini daerahnya naik turun ya, perbukitan, jadi memang asik banget. Dan hawa Bogor sih kalau pagi masih oke lah ya, kalau udah siangan ya sama aja panas dan macet ya. Banyak orang Jakarta jalan-jalan ke Bogor, jadi sekarang sih udah nggak seger lagi, tapi kalau pagi masih seger banget. Dan kalau sepedahan ke KM 0 ya, dari Sentul nanjak gitu misalnya, wah itu enak banget, hawanya seger banget. Makanya ketagihan orang Jakarta pasti sepedanya di Bogor naik ke atas. Tapi sekarang mungkin udah berubah ya, dulu sih seger banget, hawanya dingin gitu, seger, jadi oksigennya tuh sangat-sangat padat ya. Beda lah kalau sepedahan di Jakarta tuh gimana ya, udaranya beda lah, nggak kerasa oksigennya gitu ya, yang ada polusi. Oke, ini jalannya mulus ya, masih baru, karena Summarecon Bogor baru belum lama, jadi jalannya masih mulus-mulus semua. Dan besar, ini 3 jalur semua ini, kiri kanan. Nah ini masuk ke tempat makannya. Sini ada semacam kayak ya apa ya, mall ini outlet kali ya, model outlet gitu. Waktu kemarin tuh kita sama istri saya makan daerah sini sih, tapi yang agak di bawah, bukan yang ini, lebih ke dekat ke bundaran. Oh ini masih udah di atas ya. Nah daerah kanan, nah itu ada tempat makan juga. Oke, kita udah keluar dari Summarecon, sekarang jalur pulang ke rumah ya. Jadi lewat di bawah jalan tol, kita masuk ke jalan Ring Road Bogor, kita Bogor. Dari situ tinggal lurus pulang ke rumah. Jadi itu impresi saya sangat positif sih sama si Torino ini ya, enak juga. Tadi sempat jatuh bodoh ya, tapi ya salah saya juga sih, nggak persiapan muter, jadi emang muter hati-hati ya ngambilnya. Tadi sampai sempat mau belok berhenti lagi, ya udah kehilangan momentum ya, pasti mau jatuh. Dan motornya lumayan berat ya. Kayaknya kaki saya ada yang lupa deh, kena pijakan. Agak nyeri-nyeri dikit, tapi it's okay. Overall sih positif ya, apalagi setelah dimodif knalpot, jadi intinya nggak panas lagi di kaki kanan ya, aman banget. Dan suaranya juga lebih mantap, suara knalpotnya karena dimodif juga silencernya. Dan tenaga sih kayaknya nggak berubah. Dan ini tadi berangkat 3 bar, ini masih 3 bar nggak turun ya, berarti moga-moga sih keiritan tidak berubah banyak ya. Meskipun 3 bar ke 3 bar kan kita nggak tahu ya turunnya berapa liter, tapi menurut saya sih
berangkat 3 bar, pulang 3 bar Mas. Berarti kan ya moga-moga jalan sejam ya tadi ya, lumayan lah, nggak pendek-pendek amat jaraknya. Jadi keiritan moga-moga nggak terlalu berubah banyak. Mungkin suatu saat kita cek di itu ya, di map Peju atau di dyno test atau whatever lah kalau sempet. Tapi overall saya sangat puas, happy banget, dan ini motor masih saya taruh di Bogor untuk jalan-jalan di Bogor lah. Ya saya tahu istri juga jadi lebih demen riding juga ikutan. Biarin si Ronin saya taruh di Bali dulu biar meskipun udah jadi street fighter atau ditrondolin semua enteng banget ya, tapi tetap bisa buat touring kok karena bannya masih dual purpose ya, dan malah lebih enak, lebih enteng, lebih gesit ya. Jadi si Ronin masih kita pakai di Bali, yang ini kita tinggal di Bogor dulu sebentar. Dan karena saya belum beres modifnya ya, lampu belum, dashcam belum, handguard belum saya ganti, rack juga saya masih pesen. Nanti suatu saat kita modif dulu biar lengkap, baru kita bawa suatu saat ke Bali nanti. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu di